Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ayuhat tulab, a'azanallahu wa iyyakum. Kali ini kita ke bab baru, yakni iddi'a'u ilmil ghaibi wa ma yulhaqu bihi. Jadi mengaku-ngaku ya. Mengaku-ngaku ya. Mengetahui yang gaib dan apa saja yang dimasukkan ke dalamnya, yakni ke dalam mengaku-ngaku mengetahui yang gaib. Jadi saya ulangi judulnya, pembahasan kita adalah apa? Bab yang menjelaskan tentang dakwaan atau pengaku-akuan ya. Atau mengaku mengetahui yang gaib. Kemudian yang termasuk apa saja yang dalam kategori mengaku ilmu yang gaib. Apa sih gaib itu? Al-ghaibu huwa kullu ma ghaba 'anil uquli wal anzari minal umuril hadirati wal madiyati wal mustaqbilati. Yang namanya gaib adalah apa? Apa-apa yang tersembunyi dari akal ataupun pandangan. Tersembunyi dari akal ataupun pandangan dari perkara-perkara yang sedang terjadi atau perkara-perkara masa lalu ataupun perkara-perkara masa yang akan datang. Jadi yang tidak bisa kita jangkau secara akal yang pertama, dan tidak bisa kita lihat, entah dari perkara-perkara yang sedang terjadi ya, ataupun yang lalu ataupun yang akan datang ya. Perkara yang lalu zaman nabi-nabi dulu misalnya, zaman Nabi Adam dulu, atau beberapa tahun yang lalu ya, yang kita tidak ketahui, itu namanya gaib. Ataupun yang terjadi yang tidak kita bisa lihat ya. Ataupun yang akan datang, apa yang akan terjadi yang akan datang ya. Entah itu perkara-perkara yang mungkin masa depan seseorang, nasib seseorang ya. Itu termasuk perkara-perkara yang gaib. Ataupun seperti malaikat, seperti surga neraka, ini kan tidak bisa kita lihat ya, tidak bisa kita lihat. Nah, ini termasuk perkara yang gaib. Wa qad ista'tharallahu 'azza wa jalla bi ilmihi wa ikhtassa nafsuhu subhanahu wa ta'ala. Allah telah merahasiakan ya. Yang gaib itu hanya Allah saja yang mengetahui ya. Allah merahasiakan dalam pengetahuannya, nggak diberitahukan kepada makhluk ataupun siapa saja, dan mengkhususkan untuk dirinya saja. Qala ta'ala, yang menyatakan bahwa Allah saja yang mengetahui yang gaib. Allah mengatakan, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah.
Katakanlah tidak ada yang mengetahui, ya, siapapun yang di langit dan di bumi perkara yang gaib kecuali Allah. Ya, malaikat di langit nggak tahu perkara yang gaib. Para nabi juga begitu. Wa qala ta'ala, Allah mengatakan lahu ghaibus samawati wal ard, milillah apa? Keghaiban di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala alimul ghaibi wasyahadatil kabiril muta'al. Allah lah yang mengetahui yang gaib dan yang terlihat, yang nyata, yang maha besar lagi maha tinggi. Maka fala ya'lamul ghaiba ahadun illallah. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun fadlan amman huwa dunahuma. Malaikat yang dekat itu juga tidak tahu yang gaib. Nabi yang diutus itu juga tidak mengetahui yang gaib, ya. Lebih-lebih, ya, di bawah keduanya, di bawah malaikat dan rasul, ya. Lawang malaikat aja nggak tahu, nabi nggak tahu, apalagi yang di bawah malaikat, di bawah nabi hanya manusia biasa, tambah nggak ngerti. Kalau Allah Ta'ala an Nuh alaihissalam, Allah menceritakan tentang Nuh, ya. Wala aqulu lakum 'indi khazainullahi wala a'lamul ghaib. Tidaklah aku mengatakan untuk kalian bahwa saya memiliki apa? Perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku mengatakan aku mengetahui yang gaib. Jadi Nabi Nuh sendiri sebagai nabi tidak tahu perkara yang gaib. Wa qala ta'ala an Hud, dan Allah berfirman tentang Hud, ya. Qul innamal ilmu 'indallahi wa uballighukum ma ursiltu bih. Katakanlah sesungguhnya ilmunya itu hanya di sisi Allah. Ilmu yang gaib itu hanya di sisi Allah, ya. Aku hanya menyampaikan apa yang diutuskan kepadaku. Wa qala ta'ala li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul la aqulu lakum 'indi khazainullahi wa la a'lamul ghaib. Katakanlah, tidaklah aku katakan kepada kalian saya memiliki apa? Perbendaharaan Allah, dan tidaklah aku mengetahui yang gaib. Aku tidak mengetahui yang gaib. Nabi Muhammad juga enggak mengatakan diri tidak mengetahui yang gaib. Jadi itu, ya, bahwa perkara yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma innahu subhanahu qad yutla'u ba'du khalqihi ala ba'dil umuril ghaib mughibati an tariqil wahyi. Kemudian kadang Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, ya, sebagian makhluknya, memperlihatkan kepada sebagian makhluknya, ya, atas perkara-perkara yang gaib, ya. Melalui jalan apa? Melalui jalan wahyu. Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad misalnya tentang surga, neraka, Allah wahyukan. Jadi kalau Nabi Muhammad mengatakan bahwa ada surga dan neraka, itu perkara gaib, kan? Tetapi apa? Kenapa Nabi Muhammad tahu? Karena apa? Diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah mengetahui yang gaib dan tidak ada yang dan apa? Tidak menampakkan gaibnya itu kepada seorang pun. Allah tidak akan memberitahukan yang gaib kepada seorang pun. Illa man irtada min rasulin, ya. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali, ya, yang diridhoi dari para rasulnya, ya. Allah sampaikan kepada para rasulnya, ya. Sesungguhnya ada atau berjalan atau ada di depan dan belakang mereka para rasul adalah para penjaga. Baik.
Wa hadza minal ghaibi nisbi alladzi ghaba ilmuhu an ba'dil makhluqati duna ba'd. Ini ya, jadi yang diberikan kepada para rasul itu adalah apa? Termasuk ghaib yang nisbi, ghaib yang relatif, yang tersembunyi ilmunya pada sebagian orang dari makhluk itu, tapi apa? Tidak pada sebagian yang lain. Jadi ghaib ada ghaib mutlak, ada ghaib nisbi. Ghaib yang mutlak ya, ghaib yang nisbi yang relatif. Misalnya, contohnya ya, apa yang terjadi pada kalian saat ini di rumah kalian ya, saya nggak tahu, tapi kan kalian tahu ya. Jadi apa yang terjadi di rumah kalian sekarang ini ghaib bagi saya. Kalau saya mengatakan saya mengetahui, berarti saya dusta. Saya hanya mengada-adakan, saya nggak mengetahui, karena juga nggak ada CCTV toh yang sampai ke saya. Nah itu kan apa yang terjadi di rumah kalian itu ghaib bagi saya, tapi tidak ghaib bagi kalian yang ada di rumah. Itu namanya nisbi, ghaib yang nisbi, relatif. Jadi diketahui oleh sebagian, tidak diketahui oleh sebagian. Yang disampaikan kepada Rasul juga begitu ya. Allah beritahukan kepada Rasul dan tidak diberitahukan kepada yang lainnya. Makanya disebut apa? Ghaib yang relatif, yang nisbi. Adapun ghaib yang mutlak tentang surga, neraka, atau tentang apa yang akan terjadi atau yang sudah terjadi, yang memang tidak diketahui seorang pun, yang orang sekarang nggak mungkin akan mengetahuinya, itu mutlak. Ammal ghaibu al-mutlaqu fala ya'lamuhu illa hu subhanahu wa ta'ala. Adapun ghaib yang mutlak, maka apa? Tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada fa inal wajib ala kulli muslimin ay yahdhira minat dajajalati wal kadzabin al mudda'ina li ilmil ghaibi al muftarina 'ala Allah. Oleh karena itu wajib bagi seorang muslim untuk apa? Untuk berhati-hati, untuk mewaspadai ya. Dari apa? Dari dajajalah, yakni para dajjal, para pendusta, kadzabin, para pendusta yang mengaku-ngaku atau mendakwakan ilmu ghaib, yang mengadakan kedustaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus hati-hati. Banyak dajajalah, ini para dajjal, orang-orang yang mengaku dirinya mengetahui yang gaib ya, ada paranormal, ada nanti akan dibahas pada pembahasan berikutnya ya. Itu dajajalah, kadzabin, para pendusta ya. Harus hati-hati, jangan dipercaya. Dan sekarang kan banyak di media sosial ataupun di yang lain-lainnya, ini diberi ruang dan diberi tempat para dajalin ini ya, para pendusta ini ya. Yang banyak juga kaum muslimin yang tak percaya. Nah, harus kita yakini bahwa nggak ada perkara yang gaib, manusia, nggak ada manusia yang mengetahui yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada, berarti dia telah mengadakan kedustaan. Di mana alladzina dhallu fi anfusihim ya, wa adallu katsiran. Di mana orang yang dajalin tadi, para pendusta ini adalah mereka banyak, mereka menyesatkan diri mereka tersesat, juga menyesatkan orang lain. Banyak orang yang percaya, banyak orang yang mengikutinya. Dan juga wadallu an sawa'is sabil, mereka tersesat dari jalan yang lurus, dari jalan Islam. Islam sudah mengatakan bahwasanya tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka masih mengatakan saya mengetahui demikian. Kas-sahra, seperti para penyihir, para kadzabin, wal munajjimin,
para pendusta, para munajimin, ahli perbintangan, misalnya peramal, ya, peramal-peramal itu, dan selain mereka. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.